Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Kabar menarik datang dari Bursa Transfer Asia Tenggara. Bek Bali United alias Dolah dikabarkan bakal pulang kampung dan bergabung dengan raksasa Liga Thailand, Buriram United. Sebagai pemain kelahiran Thailand, Dolah memang tidak asing dengan atmosfer sepak bola negeri Gajah Putih. Ia resmi bergabung ke Bali United sejak Juli 2023 dan menjadi salah satu andalan di lini belakang Serdadu Tridatu di musim kompetisi Liga 1 2024-2025. Bek berusia 32 tahun ini sudah tampil sebanyak 28 kali, menunjukkan konsistensi performa yang solid di jantung pertahanan. Rumor kepergian Elias Dolah mencuat dari akun Instagram @seasiagol. Disebutkan bahwa Bali United dan Buriram United telah mencapai kata sepakat soal transfer Dolah. Bek timnas Thailand Elias Dolah meninggalkan Bali United setelah 2 musim dan menandatangani kontrak dengan Buriram United, tulis akun tersebut. Jika transfer ini benar terrealisasi, maka Dolah akan menjadi bagian dari proyek ambisius Buriram United yang sedang aktif membangun kekuatan baru. Tak hanya Elias Dolah, Buriram United juga disebut-sebut tengah memburu tanda tangan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Saine Patinama. Informasi ini mencuat lewat Boltaistan yang menyebut Saine siap hijrah ke Liga Thailand. Pemain berdarah Belanda itu telah menjadi warga negara Indonesia sejak 2023 dan sejauh ini sudah mencatatkan 10 caps bersama Garuda, termasuk 1 gol penting. Menariknya, Instagram The Asian Football juga mengangkat isu yang sama. Saine Patinama akan merapat ke Buriram United. Jika kabar ini akurat, Saine akan memperkuat Buriram sebagai pemain ASEAN, dan ini membuka peluang besar baginya untuk bersinar di kompetisi Thailand. Disebutkan juga Saine akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin 19 Mei 2025, dan jika semuanya berjalan mulus, ia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Buriram United. Namun perjalanannya tidak akan mudah. Ia harus bersaing, memperebutkan posisi bek kiri dengan bintang lokal Thailand, Sasalak Haiprakon. Buriram United jelas sedang mengincar kekuatan baru dari ASEAN untuk menyongsong musim kompetisi mendatang. Apakah Dolah dan Saine akan jadi duet baru yang menggebrak Liga Thailand? Menarik untuk ditunggu. siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia dan pecinta Liga 1. Kembali bersama saya Fendi Kawentar di channel Radio Kata Kita. Hari ini kita bakal membahas satu kabar yang lagi hangat-hangatnya, rumor yang bikin heboh juga jagat bola nasional. Khususnya buat kamu para pecinta Persebaya dan juga pendukung setia Bali United. Iya, ini soal masa depan sang pelatih karismatik Stefano Cugura alias Teko. Seperti yang kita tahu, musim ini jadi akhir perjalanan Teko bersama Bali United setelah bertahun-tahun menciptakan cerita manis di Pulau Dewata. Sang pelatih asal Brasil ini akhirnya pamit. Tapi belum sempat hilang dari radar, namanya langsung dikaitkan dengan salah satu tim besar di Indonesia, yaitu Persebaya Surabaya. Rumor ini makin kencang
berhembus dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah media menyebutkan bahwa Teko bakal merapat ke Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026 mendatang. Hal ini juga beriringan dengan kabar bahwa pelatih Persebaya sebelumnya, yaitu Paul Munster, disebut-sebut akan menukangi Bayangkara FC. Artinya ada kursi kosong di Persebaya dan nama Teko masuk dalam kandidat kuat. Tentu ini bukan isu sembarangan. Nama Teko bukan nama baru di Liga 1. Ia adalah seorang pelatih yang punya catatan prestasi, pengalaman, dan mental juara. Kalau benar jadi menukangi Persebaya, bisa jadi ini adalah awal dari lembaran baru yang penuh ambisi untuk bajul ijo. Tapi tunggu dulu, kabar panas tidak berhenti di situ. Ada satu nama pemain yang juga ikut dikaitkan dengan Persebaya, dan ini bikin suasana makin heboh ya, terutama di kalangan bonek mania. Dia adalah Irfan Jaya. Irfan Jaya adalah winger lincah yang saat ini masih berseragam Bali United dan pernah jadi idola publik Surabaya. Rumornya Teko ingin membawa sang anak emasnya ini ke Persebaya. Hubungan keduanya memang cukup dekat. Kalau kita tarik ke belakang, Irfan Jaya memang pernah memperkuat Persebaya di era 2017 sampai 2020. Selama hampir 3 musim membela tim kebanggaan Kota Pahlawan, Irfan tampil dalam 60 pertandingan dengan torehan 18 gol dan 11 assist. Angka yang bukan main-main, apalagi untuk seorang winger. Bukan cuma soal statistik yang impresif, tapi juga kontribusinya dalam membangkitkan semangat tim dan meramaikan lini depan bajul ijo. Wajar kalau nama Irfan Jaya begitu dicintai bonek mania. Gayanya yang energik, kecepatan di sisi sayap, serta loyalitasnya di lapangan menjadikannya pemain yang punya tempat khusus di hati supporter. Bahkan bisa dibilang, sejak ia hengkang, Persebaya belum benar-benar menemukan pengganti sepadan di posisinya. Dan kalau memang rumor ini jadi kenyataan, Irfan Jaya bukan hanya akan kembali ke klub lamanya, tapi juga ke atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang begitu membara. Dia sudah kenal dengan stadion itu. Dia sudah paham betul bagaimana fanatiknya dukungan dari bonek. Dan ini bisa jadi faktor besar dalam proses adaptasi kalau benar-benar terjadi. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa proses ini tidak mudah. Irfan Jaya diketahui masih terkait kontrak dengan Bali United. Artinya Persebaya harus mengeluarkan dana yang cukup besar jika ingin memboyong pulang ke Surabaya. Soal harga tentu saja akan jadi perhitungan penting bagi manajemen Persebaya. Tapi jika kita melihat kebutuhan tim, nilai emosional dan potensi marketing dari kembalinya Irfan Jaya, rasanya semua itu bisa jadi pertimbangan yang sangat serius. Pertanyaannya sekarang, apakah Teko benar-benar akan gabung ke Persebaya? Dan kalau iya, apakah ia berhasil membawa Irfan Jaya bersamanya? Kita tahu rumor di dunia sepak bola bisa berubah cepat. Tapi satu hal yang pasti, dua nama ini, Teko dan Irfan Jaya, memang sudah cukup untuk membakar antusiasme bonek mania. Dan kalau sampai benar terjadi, musim depan Persebaya bukan cuma pelatih top, tapi juga pemain sayap yang sudah teruji, dicintai fans, dan siap memberikan kontribusi besar. Dan jangan lupa untuk tetap bersama channel Radio Kata Kita. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita.
Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1. Kembali bersama saya Fendi Kawentar di channel Radio Kata Kita. Hari ini kita bakal bahas kabar panas ya, yang menyapa Pulau Dewata. Setelah 6 musim kebersamaan yang penuh cerita, akhirnya Teko resmi pamit dari Bali United. Dan yang lebih menggetarkan lagi, posisinya disebut-sebut akan segera diisi oleh nama besar yang tidak asing lagi, yaitu Luis Milla. Ya, mantan pelatih Timnas Indonesia dan Persib Bandung ini dikabarkan sudah sepakat bergabung dengan Serdadu Tridatu untuk menahkodai tim di musim 2025-2026 mendatang. Kabar ini muncul tidak lama setelah momen emosional perpisahan Teko di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Sabtu 17 Mei 2025, usai laga pekan ke-33 menjamu Madura United. Di laga itu, Bali United harus mengakui keunggulan tim tamu Madura United dengan skor 0-2. Namun sorotan utama bukan hanya hasil pertandingan, melainkan momen perpisahan yang begitu mengharukan. Teko bersama keluarga memasuki lapangan disambut barisan pemain. Video kenangan, cindera mata dari owner dan CEO hingga anthem Bali United yang mengiringi suasana penuh haru. Bahkan sang kapten Ricky Fajrin tak kuasa menahan air mata. Ricky adalah salah satu pemain yang sudah lama bersama Bali United dan turut merasakan 2 kali gelar juara bersama Coach Teko. 6 tahun bersama Coach Teko itu luar biasa. Banyak momen bagus yang kami lewati bersama. Meski musim ini berat, saya pribadi merasa sangat kehilangan, kata Ricky dikutip dari laman resmi klub. Dari sisi klasmen, Bali United sementara ini berada di posisi ke-9 dengan 47 poin, hasil dari 13 kemenangan, 8 imbang, dan 12 kekalahan. Masih ada 1 laga tersisa musim ini, yakni pekan ke-34 menghadapi Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo, Jumat 23 Mei 2025 mendatang. Dan di tengah-tengah suasana perpisahan yang haru ini, berhembus kabar Luis Milla bakal jadi pelatih baru Bali United. Sosok asal Spanyol ini terakhir melatih Persib Bandung di tahun 2023 sebelum memutuskan mundur karena alasan pribadi. Ia sempat datang ke Jakarta pada 11 Mei lalu dalam event La Liga di Senayan Park, dan sejak itu rumor kepulangannya ke dunia kepelatihan Indonesia mulai mengemuka. Luis Milla sejatinya bukan pelatih sembarangan. Saat menukangi Persib, ia mencetak prestasi luar biasa dengan membawa Maung Bandung tak terkalahkan dalam 15 laga beruntun di musim debutnya. Catatan itu membuatnya menjadi pelatih asing pertama yang menorehkan rekor 15 laga tanpa kekalahan di Liga 1. Mengungguli rekor pelatih sebelumnya seperti Eduardo Almeida dan Rahmat Darmawan. Debut Milla di Persib dimulai dengan kemenangan atas Rans Nusantara pada 4 September 2022. Setelah itu, performa Persib melesat tajam hingga kuat meramaikan persaingan juara, meski akhirnya gelar direbut PSM Makassar. Dan itu membuktikan kualitas Milla sebagai pelatih papan atas. Kini setelah 1 musim rehat, Milla kembali hadir di jagat sepak bola Indonesia. Jika benar kabar ia bergabung ke Bali United, tentu ini menjadi angin segar bagi Serdadu Tridatu. Sosok berpengalaman, punya visi permainan jelas, dan rekam jejak mentereng. Kombinasi ini bisa jadi senjata baru Bali United untuk kembali bersaing di papan atas Liga musim depan. Kita nantikan konfirmasi resmi dari klub. Dan tapi satu hal yang pasti, bila Luis Milla benar-benar datang ke Bali United, ini bukan sekedar pergantian pelatih. Ini adalah awal era baru. Tetap bersama kami di Radio Kata Kita. Terima kasih dan sampai jumpa.
Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.